Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Kita berjumpa kembali pada hari ini. Saya Bapak Ubaidillah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Saat ini kita bersama dengan Ibu Asmiwati selaku guru pelajaran matematika. Guru pelajaran matematika. Kelas berapa Bu Asmi? Kelas 8. Kelas 8. Pada hari ini kita akan melaksanakan wawancara terkait pra-supervisi teman-teman. Yang seperti biasa yang akan kita diskusikan terkait tujuan pembelajaran, topik materi apa saja hari ini, kemudian area pengembangan apa yang hendak dicapai, kemudian bagaimana strateginya ya. Kita langsung saja ke Bu Asmi. Bu Asmi, bagaimana, sudah siap? Insya Allah Insya Allah siap ya. Persiapan mengajar di kelas 8B. 8B. Boleh dijelaskan ya Bu Asmi, mulai dari topik apa hari ini di pelajaran matematikanya, kemudian tujuan pembelajarannya apa saja, kemudian area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh peserta didik, kemudian bagaimana strategi yang Bu Asmi lakukan di proses pembelajaran nanti. Silakan Bu Asmi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Di kelas 8B hari ini pelajaran matematika saya akan mengajarkan topik teorema Pitagoras, lebih khususnya tentang triple Pitagoras. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menemukan dan menentukan bilangan-bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Untuk pengembangan yang hendak dicapai itu kemampuan peserta didik dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pitagoras, yang dimana peserta didik mampu memahami masalah dan mengkaitkannya dengan materi teorema Pitagoras dan menyelesaikannya itu menggunakan rumus atau cara yang ada di teorema Pitagoras. Terus yang kedua, kemampuan peserta didik dalam menyuarakan ide atau pendapatnya melalui diskusi dan kerjasama kelompok. Dan strategi yang saya persiapkan hari ini, yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi triple Pitagoras itu seperti apa, serta memberikan contohnya bilangan-bilangan triple Pitagoras itu apa, serta sebelum saya menjelaskan itu saya akan menanyakan pertanyaan pemantik sejauh mana pengetahuan awal peserta didik tentang triple Pitagoras. Seperti itu. Selanjutnya, setelah saya memberikan contoh dan saya bersama peserta didik akan menyelesaikan soal contoh tersebut, saya akan membagi kelas dalam beberapa kelompok yang dimana anggotanya itu ada 4-5 orang, Pak. Dalam kegiatan kelompok itu, saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan diskusi bersama teman kelompoknya terkait masalah yang ada, yang saya berikan, terkait masalah yang ada di LKPD. Selama kegiatan berkelompok, saya akan memantau kegiatan peserta didik. Apabila nanti peserta didik ada mengalami kesulitan mungkin dalam memahami masalah atau penyelesaiannya, saya bisa membantu dengan menjelaskan lebih rinci apa yang mereka tidak pahami. Selanjutnya setelah mereka menyelesaikan masalahnya dan mereka bisa menyimpulkan hasil dari penyelesaian masalah yang mereka kerjakan, saya memberikan kesempatan kepada kelompok yang sudah selesai itu untuk melakukan presentasi itu untuk melatih kemampuan berbicara mereka, keberanian mereka untuk berbicara depan umum juga. Seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Asmi. Penjabaran cukup tergambar ya. Cukup tergambar ya teman-teman. Insya Allah nanti akan dilaksanakan seperti itu. Bahwa tadi pertama awal teori disampaikan terlebih dahulu, kemudian teori tentang Pitagoras ya, triple Pitagoras, kemudian mengaitkan atau menerapkan Pitagoras ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Boleh saya ingin tahu sedikit, saya di-spill lah, seperti apa Bu contohnya ketika Pitagoras itu diterapkan di kehidupan sehari-hari?
satu saja yang terkait seperti apa? Boleh. Contohnya seperti bisa kita amati bentuk tangga, Pak. Bentuk tangga bersama lantai, bentuk tangga yang bersandar. Iya. Tangga yang disandarkan di dinding. Di dinding. Namun yang kita perhatikan itu ujung paling bawahnya. Di situ ujung paling bawah. Ujung sudut lancipnya atau yang sudut siku-sikunya? Sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya. Iya. Sudut siku-siku tangga itu bisa kita gunakan triple Pythagoras, di mana kalau misalnya kita mau menanyakan sisi yang sebelah yang berdekatan dengan tangga ini dengan lantai itu berapa sih panjangnya gitu. Itu bisa kita terapkan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Begitu. Ya. Sisi miringnya misalkan yang diketahui sisi miring karena tangga itu kita sudah ketahui tingginya. Iya. Kan gitu. Biasanya tangga sekitar 2 meter atau 3 meter. Iya. Kemudian kita ingin tahu tinggi dari dinding tersebut berapa, begitu? Iya, betul. Oke, baik. Kemudian nanti kan dibuat kelompok. Dibuat kelompok ada sekitar berarti kalau 4 sampai 5 orang sekitar 6 kelompok ya. 8. 8 ya. Iya. Oh ya, 36 anak ya. Sekitar 8 kelompok, kemudian mereka diberikan LKPD. Diberikan LKPD. Oke, LKPD itu berisinya tentang apa, Ibu? Berisi tentang soal tentang triple Pythagoras, namun soalnya itu berbentuk soal cerita yang kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian anak untuk berdiskusi untuk apa saja sih yang diketahui di soal itu gitu. Dari cerita tersebut ya, dari soal cerita tersebut. Dari soal cerita tersebut. Anak-anak menganalisis, kemudian dan memahami soal ini tuh apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Oke, mereka berusaha untuk memahami, kemudian menganalisis soal cerita tersebut. Setelah itu mereka menghitung perhitungan informasi yang ada di situ. Oke. Kemudian nanti setelah itu ada presentasi. Kalau ada presentasi berarti apakah bentuk LKPD-nya berbeda dari setiap kelompok, Ibu? Atau sama? Sama, cuma kan pasti setiap kelompok atau setiap anak itu kesimpulannya pasti berbeda-beda walaupun hasilnya sama, tapi bahasa mereka mungkin itu bisa kita untuk melatih kemampuan anak untuk mengeluarkan ide atau menyusun kata-kata itu seperti apa. Berarti soalnya tetap sama, namun dikembalikan kepada kemampuan masing-masing kelompok ya. Iya. Oke, baik. Kemudian terkait tadi strateginya berarti dibuat berkelompok, diberikan penugasan ya berupa problem ya. Di situ berarti Ibu mengambilnya model problem based learning ya. Iya. Karena di setiap kelompok diberikan beberapa masalah ya, kemudian mereka membahas itu. Oke, baik. Kemudian setelah itu mereka diupayakan untuk bisa mempresentasikan. Kalau untuk presentasi mungkin bisa dilihat waktu ya. Kalau memang dirasa cukup maka dikatakan presentasi. Tapi kalau memang tidak bisa ya berarti tinggal disesuaikan waktunya di pertemuan selanjutnya atau bagaimana. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu? Kalau dari penjelasan yang lain cukup? Dari penjelasan yang lain mungkin saya menambahkan di akhir kalau setelah kelompok presentasi jika ada waktu itu saya lebih menguatkan lagi pendapat-pendapat dari peserta kelompok tadi itu lebih menguatkan lagi agar peserta didik oh iya berarti seperti ini ya gitu. Jadi lebih memahami lagi. Jadi dia dibuat kesimpulan oleh guru, kemudian direview kembali materi tersebut dan dikuatkan. Oke, baik. Demikian teman-teman pra-supervisi kita sebelum proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Asmi, bagaimana keseruan ya pembelajaran matematika ini di kelas 8 nanti kita akan saksikan pada tayangan selanjutnya. Terima kasih Bu Asmi dapat berbagi cerita dengan kita semua. Selanjutnya silahkan untuk melihat tayangan berikutnya terkait pelaksanaan pembelajaran. Kita cukupkan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.